Halo semuanya, selamat datang di materi baru. Praktikum algoritma dan pemrograman kali ini kita bakal bahas materi baru yaitu tentang statement pengendalian. Nah, sebelumnya kalian boleh baca-baca dulu modul tentang materi statement pengendalian. Sebelumnya, kenalin nama aku Dia Anggraini Kartika Putri dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2018. Nah, di dalam statement pengendalian ini nanti kita bakal bahas beberapa bentuk dari statement pengendalian. Nah, di statement pengendalian ini ada banyak bentuk perintahnya yang bakalan kita bahas di beberapa part video. Gitu, dan nanti jangan Halo teman-teman semuanya, selamat datang di materi baru. Nah, praktikum algoritma dan pemrograman kali ini kita bakal bahas materi tentang statement pengendalian. Sebelumnya, kenalin nama aku Dia Anggraini Kartika Putri dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2018. Nah, sebelumnya kalian, teman-teman semuanya dapat baca-baca dulu ya yang ada di modul. Nah, setelah itu boleh lihat videonya atau mau lihat video dulu baru ke modul. Nah, di statement pengendalian ini tuh ada banyak bentuk perintahnya yang bakalan kita bahas di sini. Di video ini tuh akan dibagi menjadi beberapa part video yang akan bahas lebih lanjut tentang setiap bentuk-bentuknya. Nah, statement pengendalian ini tuh sangat penting banget ya teman-teman, karena kita bakalan sering banget gunain waktu kita buat program, itu pasti ada statement pengendaliannya. Jadi ini sangat sering kita gunakan. Seperti namanya, statement pengendalian digunakan untuk mengendalikan suatu kondisi dengan syarat tertentu. Nah, langsung aja kita bakalan bahas ke bentuk statement pengendalian yang pertama, yaitu perintah if. Nah, ini merupakan perintah if dengan satu pernyataan. Nah, di sini if bentuk umumnya itu kalau satu pernyataan kayak gini, if buka kurung ekspresi kondisional tutup kurung, kemudian di sini ada pernyataan. Nah, di ekspresi kondisional ini nanti bakalan ada berisi syarat, kemudian digunakan sebagai pengecekan. Tuh. Nah, jalan kerjanya itu misalkan kita punya suatu inputan, itu bakalan masuk ke dalam if, kemudian bakal dicek di ekspresi kondisional. Jika sesuai syarat, maka kan bernilai benar. Nah, maka pernyataan yang ada di if ini bakalan dieksekusi. Gitu, misalkan di sini ada cout, ya di coutin, atau dihitung, ya di sini dihitung. Gitu. Nah, jalan ceritanya kayak gini. Cara kerjanya, apabila dalam ekspresi kondisional di dalam if bernilai benar, di sini bernilai benar waktu dicek, maka kondisi benar yang berada pada setelah perintah if akan dieksekusi. Jadi pernyataan ini bakal dieksekusi. Tuh, nah, misalkan di sini aku punya contoh input x, ada variabel x nilainya 50. Nah, ekspresi kondisionalnya tuh x lebih besar dari 20. Nah, x lebih besar dari 20 ini berada di ekspresi kondisional ini. Ekspresi kondisional tuh bisa berisi logika aritmatika, binary, dan lain sebagainya. Tuh, nah misalkan pernyataan di sini ada benar x lebih besar dari 20. Nah, misalkan kita buat programnya if buka kurung, nah ini ekspresi kondisionalnya atau syaratnya x lebih besar dari 20, tutup kurung. Nah, di sini ada pernyataan dari if benar x lebih besar dari 20, kemudian ada pernyataan lagi program selesai. Nah, yang program selesai ini bukan merupakan pernyataan dari if. Jadi yang punyanya if itu cuma benar x lebih besar dari 20. Ini untuk if dengan satu pernyataan. Gitu. Misalkan kita inputkan x 50. Nah, 50 masuk di x ini. 50 lebih besar dari 20. Nah, 50 ini kan sesuai syarat dan memenuhi syarat ini. Maka bernilai benar. Nah, maka pernyataan yang ini cout benar x lebih besar dari 20 bakalan di-outputin. Kemudian setelah di-outputin ada perintah selanjutnya. Maka akan dijalankan nih perintah selanjutnya juga. Program selesai.
Nah, misalkan di sini bernilai salah, misalkan di sini 10, aku inputin 10 lebih besar dari 20. Nah, maka kan tidak sesuai syarat nih. Nah, maka kondisinya bernilai salah. Maka pernyataan ini nggak dijalankan, nggak dieksekusi, langsung ke pernyataan selanjutnya, menjalankan pernyataan selanjutnya atau menjalankan program selanjutnya, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bakal bahas perintah if lebih dari satu pernyataan. Nah, perintah if lebih dari satu pernyataan ini mirip ya, cara kerjanya emang sama kayak if yang satu pernyataan, cuma beda sintaknya aja. Nah, sintaknya if, buka kurung, ekspresi kondisional, tutup kurung. Nah, di sini ada buka kurung kurawal, kemudian pernyataan 1, 2, 3, ke N, kemudian tutup kurung kurawal. Nah, pernyataan-pernyataan itu yang banyak itu harus diantara buka kurawal dan tutup kurawal kalau lebih dari satu pernyataan. Ini namanya blok kode kondisi benar. Jadi ini satu blok berada di dalam kurawal ini. Jadi ini punyanya if semuanya. Gitu. Nah, jadi misalkan ketika kondisinya benar, maka semua pernyataan ini bakal dijalankan. Tapi ketika ekspresi kondisionalnya salah, langsung skip, nggak menjalankan semua pernyataan yang ada di if ini, langsung menjalankan kode program selanjutnya. Gitu. Nah, ini misalkan ada contoh ini. Nah, ini kan lebih dari satu pernyataan. Tuh. Misalkan kita input 50 kayak yang tadi, nah kan benar kondisinya, maka ini dua-duanya ini bakal di-outputkan, kemudian langsung menjalankan program selanjutnya juga. Tapi kalau kondisinya salah, maka ini pernyataannya nggak dieksekusi, jadi langsung ke ini, jadi cuma si outin program selesai. Nah, di sini punya tadi kasus ya, nanti kita coding sama-sama di sini. Nah, contoh kasusnya, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai BLT kepada karyawan swasta yang mempunyai gaji di rentang 0 sampai 5 juta. Karena pemerintah ingin membantu semua lapisan masyarakat. Pemerintah memberikan BLT sebesar Rp600.000 selama 4 bulan. Jadi per bulannya itu 600.000. Data yang diinputkan adalah nama dan gaji karyawan swasta tersebut. Tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Nah, soalnya, buatlah program untuk membantu pemerintah menyeleksi kelayakan para karyawan swasta tersebut untuk mendapatkan bantuan BLT dengan syarat karyawan swasta tersebut mempunyai gaji di rentang 0 sampai 5 juta. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi nih. Inputannya nama dan gaji, kemudian syaratnya ekspresi kondisionalnya itu 0 sampai 5 juta. Berarti yang ada di rentang 0 sampai 5 juta. 5 juta berarti masuk ya. Kalau misalkan ada karyawannya nilainya 5 juta pas, itu masuk. Tapi kalau gajinya 0, biasanya ada ya yang gajinya 0 pas 0 gitu ya. Nanti kita buat yang lebih dari 0 aja ya. Jadi lebih dari 0 dan gaji pas 5 juta itu masuk dalam bantuan. Nah, langsung aja kita bakalan coding di Gini. Nah, pertama kita buat project baru atau file baru, kemudian kita save dulu. Misalkan aku simpan di sini ya. Misalkan namanya perintah if. Oh, aku pernah bikin ini, misalkan perintah if kasus, aja aku kasih nama ini, kita save. Nah, kita udah berhasil bikin ini. Nah, kalau kita mau mengcoding, jangan lupa kita masukkan dulu library-nya, include iostream using namespace std. Nah, programnya akan berada di dalam main ya kali ini kita. Nah, ini. Nah, tadi inputannya itu adalah nama dan gaji karyawan. Berarti kita di sini bikin variabel untuk namanya kita bakalan simpan di tipe data string dengan nama variabelnya nama. Kemudian untuk gaji kita kasih di tipe data double aja deh. Double gaji. Nama variabelnya gaji. Nah, kemudian di sini kita bikin untuk
memasukkan inputannya, misalkan masukkan gaji karyawan swasta gitu misalkan. Terus di sini in. Nah, ini kita lihat dulu ini variabel nama ini string ya tipenya, berarti cara in-nya getLine in koma nama variabelnya. Nah, kemudian out masukkan gaji. Out in gaji. Nah, setelah kita mendapatkan inputannya, kita lihat syaratnya. Kita bakalan buat if rentang 0 sampai 5 juta syaratnya. Berarti if buka kurung ekspresi kondisionalnya gaji lebih besar dari 0, kita kasih operator binarinya. Operator binarinya berarti dan ya, karena kan yang dia harus memenuhi dua kondisi syarat tadi, gajinya harus lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 5 juta. Jadi dan ini digunakan bernilai benar ketika dua kondisinya itu memenuhi syaratnya atau benar semua. Tapi kalau cuma satu doang, itu dia akan bernilai salah. Itu. Nah, makanya di sini kita kasih dan. Jadi ketika gajinya lebih besar dari 0 dan kurang dari 5 juta, maka dia bernilai benar. Tapi kalau gajinya minus, kan jarang ya. Biasanya kan kalau di kantor itu kan, kalau misalkan punya utang, itu kan beda, alurnya beda. Tapi kan gajinya tetap segitu. Nah, ini jangan lupa buka kurung, tutup kurung, karena kita akan isi beberapa pernyataan. Nah, ini misalkan pernyataannya, selamat Anda tipu, selamat Anda mendapatkan BLT, itu misalkan. Lain, kita kasih keterangan lagi, misalkan BLT sebesar 600.000 per bulan selama 4 bulan, misalkan gini aja. Nah, misalkan isinya ini aja deh, ini. Nah, kemudian tutup kurung, ini blok kondisi benar ya, punyanya if. Kemudian di sini misalkan perintah selanjutnya itu program selesai, kayak yang tadi aja. Nah, kayak gini. Jadi ketika kita inputkan gaji 2 juta, maka gajinya itu akan dicek gaji lebih besar dari 0, 2 juta lebih besar dari 0, benar. Dan gaji 2 juta kurang dari sama dengan 5 juta, benar. Berarti kondisinya di sini benar. Berarti semua pernyataan yang ada di if ini bakal dieksekusi. Kemudian setelah dieksekusi, di outin semua. Setelah tutup kurung awal ini ada perintah selanjutnya, ini bakal dijalanin. Tapi kalau kondisinya salah, misalkan aku inputin 6 juta kan tidak lebih besar dari 0 dan 6 juta itu enggak kurang dari 5 juta. Berarti di sini enggak di-outin, enggak dieksekusi pernyataannya, langsung ke pernyataan ini, menjalankan pernyataan yang ada di luar if itu atau program selanjutnya. Ini misalkan kita compile. Terus ini kenapa ini? Ini kurang. Oke, teman-teman harus teliti ya kalau coding ya. Tuh, nah ini kita build, terus kita execute. Maka masukkan gaji karyawan swasta. Ini nama harusnya. Jadi nggak sesuai sama yang diminta. Maaf ya teman-teman, kita harus teliti ya. Nah, masukkan nama karyawan swasta, misalkan dia karena ini. Itu gajinya misalkan aku inputin ini yang tidak sesuai kondisi ya, 9 juta. Nah, program selesai, maka kan ke-skip kan? Karena kondisinya benar salah, nggak memenuhi syarat. 9 juta kan tidak di rentang 0 sampai 5 juta.
misalkan kita execute lagi, di sini misalkan namanya Siti, gitu. Kita kasih gajinya misalkan 4 juta. Nah, maka kan kondisinya benar-benar ya, 4 juta kan memenuhi syarat kondisinya 0 sampai rentang 0 sampai 5 juta. Nah, maka pernyataan yang tadi itu bakal dieksekusi dan menjalankan pernyataan selanjutnya yang ada di luar if atau program selanjutnya, kayak gitu. Nah, ini penjelasan dari if. Nah, untuk bentuk perintah lainnya bakalan dibahas di video selanjutnya.